Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Bapak Beni Pamungkas MM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi. Saya dari Universitas Paramadina di bagian bisnis dan manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang leadership. Leadership itu apa? Leadership itu ialah proses untuk seorang individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, proses berarti itu peristiwa interaksi yang terjadi antara pemimpin dan pengikut. Pengaruh berarti bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikut tersebut. Contohnya kecil, adapun besar dari masyarakat atau kelompok besar yang mencangkup seluruh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu bagaimana kepemimpinan sebagai suatu sifat berbeda. Ada juga bagaimana konsep kepemimpinan yang kuat, kekuatan sosial. Ada juga bagaimana kepemimpinan itu beda dari manajemen. Jadi kepemimpinan itu berbeda dari manajemen. Nah, di sini ada sifat versus proses kepemimpinan. Kepemimpinan lahir versus pimpinan yang dipelajari. Nah, ini tuh terbagi dua, trait definition of leadership. Ada leader, ada sifat-sifatnya. Yang kedua, proses definisi of leadership. Nah, kita pembahasan di bagian trait. Trait itu kan sifat itu sifat pemimpin. Pengertian dari si kepemimpinan ini, ada high itu ada ciri khas, maksudnya dia tuh ciri khasnya tinggi, intelijensi, extraversion, influence, orang yang bisa berpengaruh terhadap kelompok tersebut, atau orang yang berpengaruh terhadap bawahan. Integritas yang bagus. Yang pasti dari sifat itu si pemimpin itu punya sifat yang semuanya pasti berbeda-beda. Nah, yang ke pembahasan yang proses definisi of leaders itu interaksi. Jadi interaksi itu interaksi yang bagus, interaksi yang baik terhadap bawahan kita untuk mengarahkan atau delegasi untuk pekerjaan sesuai dengan tujuan bersama gitu. Ada goalsnya. Nah, di sini ada social power versus leadership. Nah, social power is the kapasitas potensial to influence other. Social power ini juga dia terbagi dua unsur, yaitu ada position, ada personal. Jadi social power itu terbagi dua unsur. Ada yang dilihat dari kekuatan yang diperoleh seseorang karena dilihat oleh pengikutnya sebagai orang yang berpengetahuan, dan ada juga kekuatan yang diperoleh suatu organisasi atau paket tertentu dalam sistem organisasi. Yang pertama, legitimate power, ada reward power, ada coercive power, ada information power. Ini ada kekuatan yang sah, dikasih reward atau gift atau hadiah. Itu saya cuma contohin sedikit aja. Expert power itu ialah kekuasaan yang diperoleh berasal dari keahlian. Adanya leadership sama manajemen. Leader itu bikin perbaikan yang improvement terhadap arahan yang dibawa. Yang manajer artinya gimana caranya bikin stabil sih, kayak contoh si toko tersebut untuk memonitoring gitu sesuai standar di operasional, sudah sesuai dengan arahan enggak gitu. Dari saya segitu, Pak Beni. Kalau ada tutur kata yang saya kurang baik atau kurang paham, mohon dimaklumi karena saya di sini masih belajar, proses belajar, dan saya ingin terus belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.